Dikatakan dalam satu riwayat, siapa orang yang sholat, saking banyak sholatnya dia sampai bungkuk seperti busur, lalu dia berpuasa sampai kurus seperti senar, tetapi ketika dia bekerja tidak punya perasaan hati-hati, semuanya itu tidak diterima kecuali saat dia memulai pekerjaannya dengan perasaan hati-hati. Sehingga orang yang punya perasaan hati-hati ini, Pak, dia tidak akan nafsu ketika bekerja, tetapi dia berniat ibadah untuk mencukupi keluarganya dengan rezeki yang halal. Sampai dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW ketika beliau menceritakan pedagang yang seperti ini, yang dia itu hati-hati, ya tentu ya orang yang kerjanya hati-hati itu tentu lebih capek daripada orang yang bekerja tidak pakai hati-hati. Orang kalau megawai, Pak, terus dia tidak ngurus halal haram, kerjaannya lebih singkat, hasilnya lebih banyak. Tapi sebaliknya, orang kalau yang hati-hati, ya tentu dia lebih capek, nanti ujung-ujungnya dapatnya sedikit tapi berkah. Sampai di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada satu orang yang dia itu ketika salaman sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lalu dipegang tangannya sama Rasulullah SAW, ternyata tangannya ini kasar. Tangannya itu kasar. Dia pekerja berat, dia hati-hati ketika urusan pekerjaannya. Ketika Kanjeng Nabi melihat orang ini orang yang hati-hati, dia itu adalah mencukupi keluarganya dengan urusan yang halal, dan dia menjadi orang yang bertakwa, sampai payah tangannya, sampai apa ya, bahasa usingan itu ngapalan gitu, sampai ngapal tangannya karena capek. Dia tidak ambil jalan pintas. Ketika Kanjeng Nabi memegang tangan orang ini, diangkat tangannya orang ini depan para sahabat, mengatakan, ishadu anna sahib hadaliyat min ahli jannah. Kata Rasulullah, ambil kabar, orang yang punya tangan seperti ini, saksikan, muka yang seperti ini akan kamu lihat nanti ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia hati-hati ketika bekerja. Beb, kalau pakai cara hati-hati, Beb, lambat, Beb. Target sampean lambat atau cepat? Target sampean itu ketika bekerja niatnya ibadah atau sekedar untuk memuaskan nafsu. Maka ketika orang itu punya perasaan hati-hati ini, ya tentu dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian orang tadi itu sudah dia tidak bertakwa, kemudian dia tidak punya perasaan hati-hati. Yang ketiga, orang yang seperti ini juga, dia juga sekaligus meninggalkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Wayane puasa gak puasa, waktunya wajib sholat dia tidak melaksanakan sholat. Datang waktunya Jumatan, ya ternyata mungkin ada beberapa sopir, ada beberapa tukang, ada beberapa pegawai, ada beberapa pekerja tidak berangkat sholat Jumat dengan alasan saya cari rezeki, Beb, saya memenuhi keluarga, Beb, saya kalau puasa nanti tidak kerja, saya dosa menelantarkan keluarga. Dengan alasan saya kalau sholat nanti kurang fokus pekerjaannya, nanti bisa berkurang kinerja saya. Saya kalau hadir Jumatan tidak istirahat, padahal jam istirahat ini harus dipakai istirahat, Beb, kalau tak kayak Jumatan tetap kesel aku, gak maksimal megawiku. Banyak saja dia alasan, intinya dia tidak mau mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang seperti ini, kalau saya melihat pekerja yang seperti ini, ambil kabar dari Nabi Muhammad SAW, dia tidak akan mendapatkan pekerjaan yang berkah, dan tidak mungkin dari hasil pekerjaannya itu akan melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa mencari rezeki yang halal itu setelah kita melaksanakan yang wajib. Thalabul halal faridah ba'da kulli faridah. Mencari rezeki yang halal itu merupakan suatu kewajiban setelah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban. Artinya kerjakan kewajiban kamu. Yang dipuji sama Allah itu bukannya tidak bekerja, tetapi dia tidak lupa dengan Allah. Rijalun la tulhimu tijaratun wala bai'un an dzikrillah, kata Allah. Mereka lah para kesatria Allah, orang-orang dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang yang bekerja
Mereka orang yang bekerja tetapi pekerjaannya tadi tidak melupakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini yang dipuji sama Allah. Dan tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dia kerja, bertakwa, hati-hati, yang diwajibkan tidak ditinggalkan. Kalau sampai lihat ada pekerja yang seperti ini, kata Nabi Muhammad SAW, sejak dia keluar dari rumahnya sampai ke tempat pekerjaannya dan sampai dia pulang ke tempat kerjaannya, fahuwa fi sabilillahi, maka dia ada dalam perjuangan, dialah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau sudah nawaitunya itu niat mau nakal, sudah niat dia mau curi, dia sudah niat mau ngentit untuk sedikit nafsunya dia, dari rumah sudah niatnya seperti itu Pak, dia bukan fisabilillah, dia fisabilil syaitan, tidak berkah. Kalau sudah orang yang bekerja dengan seperti itu Beb, yang berjuang di jalan Allah Beb, kok ternyata dia mati Pak, ketika di lapangan pekerjaan kok dia mati, atau ketika pulang pekerjaan kok dia mati, atau ketika masih jam pekerjaan, mungkin jam gawe mulai jam 8 sampai jam 4, masih jam dia kerja, jam 2 siang dia mati, kondisi dia masih bekerja. Apa kata Rasulullah? Orang yang memang betul niatnya seperti itu, dia takwa, dia wara', dan dia tidak meninggalkan yang wajib, dan dia cari rezeki yang halal untuk keluarganya, ketika tengah-tengah pekerjaan kok dia wafat, dia akan dikumpulkan dengan para syuhada, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, at-tajiru as-saduqu al-aminu ma'as syuhada yaumal qiyamah. Pedagang yang dia jujur, pekerja yang dia amanat, pekerja yang tidak meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah, dan dia niat untuk mencukupi keluarganya supaya tidak minta-minta. Apa kata Nabi Muhammad? Orang yang seperti ini ma'as syuhada yaumil qiyamah, akan dikumpulkan dengan para syuhada dan pemimpin para syuhada, yaitu Nabi Muhammad SAW.